Daniel sedang mengobati lukanya, tiba-tiba terdengar suara kicauan elang dari balkon. Kemudian bayangan hitam terbang keluar dari balkon melesat ke langit. Rian lekas keluar memeriksa dari seberang balkon. Naomi berteriak cemas ke arah langit. "Roxy, kembali!" Sayangnya burung elang itu sama sekali tidak mendengar. Ia terbang begitu saja. "Gawat!" Naomi lekas kembali ke kamar melapor, "Nona Tracy, Roxy terbang, dipanggil pun tidak kembali." "Tak berguna, cepat cari." Terdengar suara teriakan marah dari Tracy. "Baik." Naomi lekas membawa para pengawal pergi mencari burung elang. Rian melihat keramaian itu dari balkon, lalu ia kembali ke kamar melaporkan situasi itu. Ia bertanya dengan penasaran, "Tuan Daniel, apa elang itu ketakutan karena Anda?" "Perbuatanku tadi masih termasuk ringan." Daniel menjawab acuh tak acuh, "Kalau tidak, lehernya sudah putus dari awal." "Iya juga sih." Rian menganggukkan kepala, "Tapi elang itu sangat hebat. Ia mematuk tanganmu begitu dalam." "Elang itu belum jinak sepenuhnya, masih sensitif terhadap mangsa." Daniel mengobati lukanya lalu menarik kembali lengan bajunya. "Jika burung itu berkeliaran di hadapan orang lain, mungkin akan menjadi masalah besar." "Benar, untung saja gerakan Anda sangat cepat. Jika tidak, akibatnya tak bisa dibayangkan." Masih ada rasa ketakutan tersisa di dalam hati Rian. "Tuan Daniel," Hartono lekas maju memberi laporan, "wanita di seberang keluar mencari elang. Nona Tracy Smith itu, maksudku Nona Tracy Moore juga ikut keluar." "Terserah mereka." Ucapan Rian belum selesai. Daniel lekas berdiri dan berjalan ke arah balkon. Tracy telah berganti baju santai. Ia membawa seorang pengawal dan hendak naik mobil. Daniel berteriak dari balkon lantai 2, "Hei!" Tracy menoleh kepala secara spontan. "Kenapa?" "Kamu mau pergi mencari burung elang itu?" Daniel bersandar santai di pagar balkon. "Hati-hati dipatuk." "Bagaimana mungkin? Dia binatang peliharaanku." Tracy memelototinya dengan dingin. "Kalau bukan kamu yang menakutinya, mana mungkin ia terbang pergi?" Setelah berbicara, ia langsung naik mobil. Daniel melihat sosoknya dari belakang lalu memandang ke arah hutan yang tak jauh. Ia mengenyitkan keningnya. Terdengar suara mobil dari lantai bawah. Tracy telah pergi. "Siapkan mobil." Daniel mengenakan jas dan buru-buru turun ke bawah. "Apa yang terjadi?" Rian lekas mengikutinya. "Anda ingin membantu mereka mencari elang? Lebih baik jangan. Elang itu binatang peliharaan mereka, pasti akan segera kembali." "Omong kosongmu banyak sekali." Daniel memelototinya. Rian lekas menutup mulut, tidak berani bicara lagi. Hartono sudah menyiapkan mobil. Mereka berdua menemani Daniel menyetir pergi mengejar Tracy. Daniel menggunakan ponselnya mencari peta di sekitar taman Block Hills. Lalu ia membuka jendela mobil mengamati medan area di luar. Kemudian memerintah Hartono pergi menuju selatan. Di sana ada sebuah hutan, seharusnya burung elang itu terbang ke sana. Sekelompok orang itu baru saja tiba, lalu mereka mendengar kicauan burung elang yang tak jauh dari sana, serta suara jeritan para wanita. Beberapa orang ini lekas turun dari mobil menuju ke sana. Burung elang itu seperti kesurupan, ia berterbangan di langit dan menyerang orang, membuat para pengawal wanita itu ketakutan dan bersembunyi. Tracy bersiul terhadap elang agar ia tenang, tetapi elang itu sama sekali tidak mendengarkannya, melainkan berputar di sekitar kepalanya. Tracy cemas, ia mengulurkan tangan ingin menangkapnya. "Hati-hati!" Daniel maju dengan ke depan secepat kilat. Elang itu meraih tangan Tracy dengan mencakarnya lalu menggunakan patuknya yang tajam hendak mematuk mata Tracy.
Tracy. Di momen kritis ini, sebuah tangan bertenaga mencekik leher Elang dengan kejam. Elang itu langsung bereaksi menyerang Daniel, namun respon Daniel sangat cepat. Ia langsung meninju elang itu. Buk! Elang itu terlempar menubruk pohon lalu jatuh ke semak dengan lemas dan tidak bergerak lagi. Roxy! Tracy lekas ke depan dan menggendong elang itu. Ia menghela nafas lega ketika menyadari elangnya tidak berada dalam bahaya. Baik-baik saja kan? Daniel maju memapah Tracy. Biasanya Roxy sangat patuh. Ia tidak pernah seperti ini. Tracy mengenyitkan kening. Pasti kamu membuatnya takut. Aku menyelamatkanmu. Kamu tidak berterima kasih tapi malah menyalahkanku. Daniel menaikkan alis. Logika macam apa ini? Kalau bukan gara-gara kamu, memangnya ia akan menjadi seperti ini. Wajah Tracy murka. Daniel kehilangan kata-katanya. Ia mendekat memeriksa dengan cepat menemukan alasannya. Pada dasarnya, elang adalah burung pemaksa dataran tinggi. Ia adalah sejenis burung karnivor yang ganas. Walaupun ia tampak dapat dijinakkan, tetapi begitu menyentuh darah manusia, ia akan kembali ke sifat dasarnya. Benar, kakakku bilang, ia tidak boleh menyentuh darah manusia. Tracy jadi paham. Sebelumnya ia telah mematukmu, telah merasakan darahmu, jadi dia menjadi gila. Barusan, kalau bukan karena aku, matamu pasti sudah buta. Daniel menatap pergelangan tangannya. Pulang dan obati lukamu, jangan sampai infeksi. Setelah berbicara, Daniel berbalik badan pergi. Tracy menundukkan kepala melihat tangannya sendiri. Ia baru sadar tangannya terluka oleh cakaran Roxy, meninggalkan beberapa jejak darah yang dalam. Nona Tracy, Naomi dan Paula lekas maju. Anda baik-baik saja? Bawa Roxy pulang. Ketika Tracy berbicara, terdengar suara mobil dari belakangnya. Daniel dan pengawalnya telah pergi. Di dalam mobil, Daniel masih memandang Tracy. Sebenarnya hatinya tidak tenang, tetapi ia harus mengendalikan dirinya sendiri. Ia tahu beberapa hal tidak bisa diburu-burukan. Temperamen Nona Tracy Moore itu sungguh buruk. Ryan mendesah. Anda sengaja kemari menyelamatkannya, tapi ia tidak berterima kasih, malah berbalik menyalahkan Anda. Benar-benar berbeda dengan Nona Tracy Smith. Hartono sekarang merasa Tracy Smith yang dulu sangat lembut, tapi bagian mengingkari janjinya sama. Daniel tiba-tiba teringat Tracy yang suka mengingkari janji. Ujung bibirnya terangkat melengkung. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia memerintah, pelan sedikit. Baik. Tracy dan pengawal juga telah membawa elang ke dalam mobil. Mereka menyetir ke arah villa pemandian air panas. Jalan di hutan ini rumit. Navigasi juga tidak ada sinyal. Paula yang menyetir mobil agak kehilangan arah. Untung saja mobil Waylands masih belum terlalu jauh. Ia mengikuti dari belakang lalu dengan lancar keluar dari hutan. Untung saja mereka di depan, kalau tidak kita benar-benar akan tersesat. Paula mendesah. Mereka sungguh kemari untuk membantu kita. Mungkin saja menyaksikan keramaian. Naomi mencibir. Bagaimanapun, Daniel telah dipermainkan oleh Nona dan dipatuk oleh Roxy. Jadi, ia sengaja ingin balas dendam pada Roxy. Benar, pasti begitu. Oh, Paula tidak bicara lagi, hanya melihat Tracy dari kaca spion belakang. Tracy membelai sayap Roxy yang terluka, lalu menutup mata, tidak memperlihatkan emosinya. Setelah kembali ke hotel pemandian air panas, Daniel mandi lalu mengenakan jubah mandi. Ia sedang mengelap rambutnya yang basah. Di saat ini teleponnya tiba-tiba berdering. Ia menjawab telepon. Sudah jam 2 subuh. Kenapa masih belum tidur?
Kamu cepat ke rumah sakit Prima. Tuan besar memerintah dengan cemas. Terjadi sesuatu dengan Victoria. Dia kenapa? Tanya Daniel dengan datar. Kecelakaan mobil, sekarang sedang dalam pertolongan darurat. Tuan besar bicara dengan cemas. Ia menunggumu semalaman di sini. Kecelakaan itu terjadi saat ia pulang. Keluarga kita juga punya tanggung jawab. Kamu cepat ke sana. Baiklah. Daniel menutup telepon dan memerintah Rian, siapkan mobil, pergi ke rumah sakit Prima. Baik. Rian lekas menyiapkan. Daniel mengganti pakaian, mengenakan sepatu dan buru-buru turun ke lantai bawah. Kebetulan sekali Tracy dan lainnya yang berada di seberang juga sedang menarik koper bersiap pergi. Tracy Daniel, kebetulan sekali. Tracy juga telah berganti pakaian nyaman, nyambutnya terurai panjang dan terlihat menjadi mudah didekati. Tukang pengingkar janji, sudah mau pulang? Daniel menggodanya. Tracy menaikkan alis sambil tersenyum. Di kamar sebelahku ada seekor binatang buas. Bagaimana bisa aku tertidur lelap? Lebih baik secepatnya meninggalkan tempat ini. Kamu juga tahu aku adalah binatang buas. Daniel mendekatinya dengan menggoda. Bibir tipis dingin itu menyapu pipinya, lalu berbisik di telinganya. Hati-hati, dimakan olehku. Kalau begitu, kamu harus bisa memakanku. Tracy tertawa sambil masuk ke dalam mobil. Kemudian ia membuka jendela dan bersandar santai ke jendela. Oh ya, terima kasih untuk hari ini. Akhirnya, hati nuranimu terlihat. Daniel menatap tangannya dan memeriksa dengan sekilas. Ingat, disinfeksi atau akan terinfeksi. Aku tahu. Tracy mengangkat tangannya dan tersenyum. Aku masih memerlukan tangan ini untuk menghadapimu. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Baiklah. Daniel tersenyum simpul, berbalik badan, masuk ke dalam mobil. Kedua mobil berangkat bersamaan secara berdampingan. Hartono dan Paula saling melotot, lalu sama-sama menambah kecepatan mobil. Di kursi belakang, Daniel dan Tracy saling memandang dan tersenyum, lalu menutup jendela mobil dengan kompak. Mereka berkata kepada satu sama lain di dalam hati, sampai jumpa lagi. Ketika tiba di rumah sakit Prima, waktu sudah menunjukkan pukul 3 subuh. Begitu turun dari mobil, ia melihat Sanjaya sudah menunggu di depan pintu. Paman Sanjaya, sudah semalam ini, kenapa masih di sini? Tanya Rian dengan perhatian. Terjadi kecelakaan dengan Nona Victoria. Sampai sekarang masih dalam pertolongan. Tuan besar sangat cemas. Tentu saja aku harus ikut kemari. Sanjaya menjelaskan, Tuan Johnson sedang dalam penerbangan pulang. Mungkin pagi nanti baru tiba. Baik-baik saja, kenapa bisa kecelakaan? Tanya Daniel sambil mengenyitkan kening. Apa orang dari keluarga Waylands yang mengantarkannya kembali? Bukan, pengawal keluarga Hilton yang mengantarnya, ucap Sanjaya. Sopirnya bagaimana? Tanya Daniel, juga sedang dalam pertolongan. Ekspresi Sanjaya menegang, lukanya lebih parah dari Victoria. Bertabrakan dengan mobil apa? Daniel berjalan sambil bertanya. Sekarang masih belum pasti. Polisi lalu lintas sedang memeriksa. Pihak lain telah melarikan diri. Mereka tiba di ruang UGD. Tuan besar sedang duduk kursi roda. Ia tertidur karena kelelahan. Daniel melepaskan jas dan mendekatinya, lalu mengenakan ke tubuh Tuan besar. Tuan besar tersadar sejenak. Ia mengenyitkan kening ketika melihat Daniel. Kenapa sekarang baru datang? Aku berangkat dari Taman Luxhill, butuh waktu kemari. Daniel menjelaskan. Pulanglah istirahat, serahkan padaku.
Aku ingin menunggu hasilnya keluar. Ekspresi Tuan Besar menegang. 2 tahun ini, Victoria selalu menjagaku. Ia baik hati dan lemah lembut. Benar-benar seorang anak yang baik. Sekarang terjadi kecelakaan dengannya. Ayahnya pun tidak berada di sampingnya. Kita tidak bisa meninggalkannya. Aku tahu. Daniel menganggukkan kepala. Victoria ahli dalam pengobatan tradisional. 2 tahun ini ia terus menjaga kesehatan Tuan Besar, memberinya pengobatan akupuntur agar tubuh Tuan Besar tetap fit. Sebelumnya ketika Carla sakit, ia juga menjaganya sepanjang hari. Jadi meskipun Daniel tidak memiliki perasaan cinta terhadapnya, tapi setidaknya ia merasa berhutang budi padanya. Baguslah kalau tahu. Jadi orang harus bisa membalas budi. Tuan Besar menghela nafas dalam-dalam. Pergilah istirahat, aku akan memanggilmu begitu hasil keluar. Daniel membuat isyarat tangan, Sanjaya lekas mendorong Tuan Besar pergi. Daniel menunggu di depan ruang UGD. Rian pergi memeriksa situasi. Tak berapa lama ia kembali melapor. Polisi bilang mobil lain itu sengaja menabrak dan membuat mobil Nona Victoria terbalik. Kecelakaan detailnya masih dalam pemeriksaan. Beritahu mereka, segera selidiki, ada kabar apapun, beritahu aku. Sudah aku sampaikan. Di saat ini pintu ruang UGD terbuka, dokter keluar dan berkata, pasien sudah melewati masa kritis. Bagus kalau begitu. Akhirnya Daniel menghela nafas dan melihat ke arah Rian. Kamu tunggu sini, aku pergi cari kakek. Baik, Daniel memberitahu kabar ini kepada Tuan Besar. Akhirnya Tuan Besar tenang. Daniel ingin mengantarnya pulang istirahat, tetapi Tuan Besar menolaknya. Ia ingin Daniel tetap di rumah sakit untuk menjaga Victoria. Daniel tidak bisa membantahnya, terpaksa menunggu di rumah sakit, lalu meminta Rian mengantarkan mereka pulang. Setelah Tuan Besar pergi, tak lama kemudian Johnson baru tiba. Ia berlari kecil-kecilan menuju ruang UGD setelah mendengar putrinya telah melewati masa kritis. Ia baru merasa menghela nafas lega. Daniel melihat jam tangannya lalu berbicara kepada Johnson. Presiden Johnson, aku pulang dulu. Pagi nanti ada rapat penting. Baik, terima kasih. Johnson menjawab dengan sungkan. Daniel menganggukkan kepala dengan sopan, lalu buru-buru meninggalkannya. Johnson melihat punggungnya, raut wajahnya berangsur-angsur gelap. Bukankah Presiden Daniel sungguh kelewatan? Pengawal berkata dengan marah, kita baru datang, dia langsung pergi. Mungkin ia memang ada urusan bisnis. Tapi Nona terluka seperti ini. Dan ia bahkan tidak bisa bersandiwara sejenak. Victoria cinta sepihak padanya, sungguh sangat disayangkan. Johnson menjesah dalam. Linda memiliki temperamen yang keras. Aku bisa memahami Daniel, kenapa dia meninggalkannya. Tapi Victoria anak yang baik hati dan lemah lembut. Kenapa ia juga harus mendapatkan akhir seperti ini? Nona Victoria terlalu baik hati dan lemah lembut, tidak boleh dimanfaatkan pria. Pengawal merasa emosional. Saya rasa seharusnya Anda mendesaknya agar Nona Besar secepatnya menikah ke keluarga Wellens. Masalah ini mana bisa didesak, guman Johnson. Sudahlah, sekarang aku berharap Victoria cepat sembuh. Daniel buru-buru pulang, mandi, ganti baju, dan bersiap pergi ke kantor. Tuan Besar hendak mengantar anak-anak ke sekolah. Ketika melihatnya, ia sangat terkejut. Kenapa kamu pulang? Bukankah kamu di rumah sakit? Sudah melewati masa kritis. Tuan Johnson juga sudah datang. Daniel berjalan keluar sambil mengancingkan jasnya. Hari ini aku ada urusan, aku ke kantor dulu. Kamu, Tuan Besar baru saja ingin emosi, tetapi anak-anak ada di sana. Ia terpaksa menahan amarahnya.
Papi, sampai jumpa. Tiga anak melambaikan tangan kepada Daniel, anak baik. Daniel berjongkok memeluk mereka. Lusa nanti, setelah urusan selesai, Papi akan membawa kalian main ke pantai. Oke, anak-anak sangat penurut. Mereka memeluk Daniel lalu naik mobil. Tuan besar menarik Daniel ke samping. Ia bertanya dengan kesal, "Apa yang terjadi? Victoria ada di rumah sakit. Kenapa kamu pulang?" "Ia sudah melewati masa kritis, tidak dalam bahaya lagi. Selanjutnya adalah urusan dokter. Aku di sana tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Daniel dengan acuh tak acuh. "Kamu..." "Sudahlah kakek." Daniel memotong ucapan tuan besar lalu melihat jam tangan. "Aku ada urusan penting, aku pergi dulu." Setelah berbicara, ia buru-buru naik mobil. Tuan besar kesal hingga urat biru di wajahnya muncul. Tetapi apa boleh buat, ia tidak boleh marah-marah di hadapan anak-anak. Akhirnya ia terpaksa mengikuti kemauan Daniel. "Kakek buyut kenapa?" Carla melihat ekspresi tuan besar suram. Ia memeluk boneka alpacanya sambil mendekat untuk menghiburnya. "Apa papi membuatmu malah? Nanti aku omeli dia." "Carla anak baik." Amarah tuan besar mereda ketika melihat tiga cicitnya. "Kalian yang paling patuh. Kakek buyut langsung senang ketika melihat kalian." "Kakek buyut, apa yang papi lakukan hingga membuat kakek buyut marah?" Carlos memiringkan kepala bertanya dengan penasaran. "Tidak apa-apa." Tuan besar mengalihkan topik. "Sekarang, apa kalian sudah terbiasa dengan sekolah baru? Bagaimana hubungan kalian dengan para guru dan teman-teman?" "Sangat bagus sekali. Aku berkenalan dengan banyak teman baru. Teman sebangkuku adalah darah campuran." Kedua anak mulai menceritakan keadaan sekolah. Mereka bercerita dengan penuh semangat. Sedangkan Carlos duduk di samping mengoperasikan tabletnya. Ia fokus dengan gambar di layar. Merpati robotnya sedang mengudara di Bukit Aruna, memotret sebelah sisi pemandangan bukit itu. Hanya saja merpati tidak bisa terbang terlalu tinggi, jadi tidak bisa menangkap keseluruhan pemandangan Bukit Haruna. Ia berencana malam ini akan mengambil merpatinya kembali untuk diperbaiki lagi. Roxy berjongkok di kepalanya, kepala kecilnya mulai mengantuk. Di saat ini sebuah mobil Rolls Royce Silver lewat di samping mereka. Tiba-tiba terdengar suara kicauan elang dari dalam mobil itu. Roxy menggigil ketakutan, tubuhnya gemetar. Carlos merasa ada rasa hangat mengalir dari atas kepalanya, sekujur tubuhnya menegang, lalu matanya melihat ke atas. "Aduh, Roxy buang air besar di atas kepala Kak Carlos." Carlos menunjuk Roxy dan berteriak terkejut, "Astaga!" Carla lekas menutup mata, tidak berani melihat. "Menjijikkan sekali." Wajah Carlos murka dan suram. Ia berseru sambil menggertakkan gigi, "Roxy!" Roxy lekas terbang dan mendarat di sofa. Ia menatap Carlos dengan ketakutan. "Takut, takut. Kamu yang buang air besar di atas kepalaku dan kamu takut." Carlos marah hingga wajahnya memerah. "Carlos, seharusnya Roxy ketakutan karena suara tadi. Jangan marah." Tuan besar menenangkannya. "Cuci rambut dan bersihkan dulu." Setelah berbicara, ia membuat gestur tangan. Para pelayan di samping lekas membawa Carlos mencuci rambut. Untung saja hari ini menggunakan mobil pelayan. Mobil itu lengkap dengan segala keperluan. "Roxy, kemari!" Carla mengulurkan tangan kepada Roxy. Roxy lekas terbang ke dalam dekapannya. Menggunakan kepala kecilnya mengusap wajah Carla. Ia seolah ingin berbaikan. "Kedepannya,
Jangan sembarangan buang kotoran di kepala orang. Mengerti? Carla mengajarkannya dengan sabar. Kak Carlos paling suka kebencian. Kalau kamu begini, ia akan marah. Takut, takut, takut. Roxy berulang-ulang mengucapkan kata ini. Barusan suara apa? Aku juga takut. Carlos bertanya dengan penasaran. Seperti suara binatang buas. Mirip seperti suara elang. Sanjaya memikirkan dengan cermat lalu berkata, walaupun Bukit Haruna besar dan lebat, namun jarang ada binatang buas. Jadi tidak seharusnya ada burung elang. Suara tadi berasal dari mobil itu. Walaupun Tuan Besar sudah berumur tetapi sensitivitasnya melebihi orang biasa atau mungkin binatang peliharaan. Siapa yang akan memelihara elang? Sanjaya mengenyitkan kening. Tidak, rakyat negara Embron tidak boleh memelihara binatang buas. Dengar-dengar, Tuan El senang memelihara binatang liar. Sebelumnya kita mencurigai bahwa orang yang tinggal di villa sisi utara adalah keluarga Moore. Mungkin saja itu benar. Minta Thomas periksa. Raut wajah Tuan Besar menegang. Para orang buas itu jangan sampai menyakiti anak-anakku. Baik, Sanjaya lekas menyampaikan. Di sisi lain, Carlos telah selesai mencuci rambutnya. Ia sedang mengeringkan rambut menggunakan pengering rambut. Ia memegang cermin dan memeriksa dengan teliti meskipun tidak ada kotoran tersisa, tetapi hatinya masih tidak nyaman. Ia merasa kepalanya bau. Carlos, jangan cemas. Sudah dicuci sangat bersih. Hibur Tuan Besar. Aku tidak jadi ke sekolah. Carlos tidak bisa menerima bau kotoran di kepala ini. Ia mengenyitkan kening. Nanti aku pulang bersama kakek buyut. Baiklah. Tuan Besar tahu Carlos anak ini sama persis dengan Daniel. Ia memiliki OCD kebersihan tingkat tinggi. Jika tidak dibersihkan dengan benar, ia tidak akan tenang seharian. Carlos mengelas rambutnya, lalu kembali duduk ke sofa dan lanjut mengoperasikan tabletnya. Tadi ia mendengar ucapan Tuan Besar dan Paman Sanjaya. Ia juga ingin tahu apakah suara tadi itu benar-benar suara elang. Ia membuka sistem navigasi dan dengan cepat menemukan mobil Rolls-Royce Silver. Ia lekas mengendalikan merpati robotnya mengikuti mobil itu. Saat ini mobil itu sudah masuk ke jalan hijau villa sisi utara lalu berhenti di depan villa itu. Turun dua gadis muda dari mobil, mereka membuka bagasi belakang dan mengeluarkan sangkar burung. Dalam mobil itu ada seekor elang buas. Wah! Terdengar suara kicauan elang dari dalam tablet membuat seluruh orang di mobil ketakutan. Roxy mengepakkan sayap dan masuk ke dalam celah pelukan Carla dengan panik. Seru Roxy. Carla meringkuk di sofa ketakutan hingga wajahnya menyucat. Jangan takut, itu suara dari dalam tabletku, ucap Carlos dengan cepat. Apa yang terjadi? Tanya Tuan Besar kebingungan. Aku mengendalikan robot merpatiku ke villa sisi utara untuk melihat-lihat. Ternyata mereka memang memelihara seekor elang. Ketika Carlos melihat ke tablet, para wanita itu sudah membawa sangkar burung masuk ke dalam villa.